Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di FM ada yang baru nih, yaitu sebuah podcast yang akan ditemani oleh saya dan seorang narasumber. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka ta'aruf, hitbah, dan terakhir adalah akad ya. Ya, oke, perkenalkan nama saya Dwi Ragil Prastyo yang diberikan amanah sebagai MC pada podcast kali ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki tahun baru ke 1441 Hijriah, di mana tahun kita untuk membuka kembali lembaran baru. Namun permasalahannya teman-teman, bukan pada banyaknya kita membuka lembaran baru, tapi sudah sejauh mana progres kita di lembaran sebelum-sebelumnya. Pada kali ini, kita akan membahas bulan Muharram yang mana sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Beliau merupakan alumni UNES dan kemudian menjadi mudir 2 di Pondok Pesantren Rijzalul Quran dan sekarang menjadi dosen PAI di Universitas Ngudi Mungkin teman-teman cukup familiar dengan nama beliau karena beliau ini seringkali mengisi di acara teman-teman Rohis di UNES ya. Dan beliau adalah Ustadz Jamat, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Syukron Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita. Baik Ustadz, langsung saja saya persilakan untuk memberikan muqaddimah mengenai bulan Muharram. Ada apa sih dengan Muharram dan apa keistimewaan bulan ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Saudaraku yang semoga selalu dalam hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 4 di antaranya disebut dengan bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan Muharram merupakan salah satu di antara 4 bulan haram. Muharram ini memiliki 2 makna. Yang pertama, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalamnya terjadinya al-qital, peperangan atau pembunuhan. Yang kedua, disebut Muharram karena pada bulan ini saking mulianya Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan, lebih menekankan kepada orang-orang yang beragama Islam untuk lebih meninggalkan dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Entah itu berkaitan dengan kemusyrikan, entah itu berkaitan dengan kemaksiatan, entah itu berkaitan dengan keharaman, entah itu berkaitan dengan kebohongan atau berbagai hal apapun yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mungkin ini Ustadz mengenai keresahan-keresahan teman-teman, terutama bagaimana memanfaatkan momentum bulan Muharram dalam hal ibadah. Saudaraku yang semoga Allah mudahkan dalam menjalankan ketaatan dan Allah mudahkan dalam meninggalkan berbagai kemaksiatan. Dalam momentum bulan Muharram tahun Baru Hijriah ini, mari kita sadarkan kepada diri kita, di saat Allah masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita,
barangkali bekal kita menuju kehidupan di akhirat sangatlah kurang, dan barangkali dosa-dosa yang kita lakukan masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak amal kita untuk menjadi bekal kehidupan akhirat kita, dan kita perbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin dan sekecil apapun itu, dan kita tiru sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Muharram ini. Di antaranya bagi kita menjalankan ibadah puasa. Mengapa? Karena afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Apa itu? Bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Mari kita isi kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Muharram ini dengan memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, mari kita isi pula di bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim, memperbanyak membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan banyak sekali amal-amal yang harusnya kita bisa lakukan di bulan Muharram ini. Tidak terbatas apa itu bentuknya dan bagaimana bentuknya, yang pasti kita isi dengan kebaikan-kebaikan kecil yang dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita isi pula dengan perbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah dan bermunajat kepada Allah. Semoga 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah segala kesalahan dan diterima segala amal kebaikan, dan minta kepada Allah agar Allah dengan sifat rahman-Nya memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani setiap detik yang Allah anugerahkan kepada kita dalam amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat miris, sungguh sangat memprihatinkan. Banyak di kalangan masyarakat sekitar kita yang masih terjebak dalam anggapan bahwa bulan Muharram, atau lebih dikenal oleh orang-orang Jawa dengan bulan Syura, adalah bulan yang angker, bulan sial, bulan yang penuh dengan bala bencana, sehingga mereka tidak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan karena takut akan datangnya bala, takut akan datangnya bencana, takut dipenuhi dengan kesialan manakala mereka melakukan upacara pernikahan, khitanan, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang mulia pada hakikatnya. Seharusnya sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bulan Muharram ini harusnya menjadi momentum di mana kembali mengingatkan kita akan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah Munawwarah. Bulan yang dimana harusnya kita menjadi titik awal kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus lebih bersyukur? Ketika kita melihat bagaimana sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah Munawwarah adalah perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yang dilakukan oleh penduduk Makkah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, mulai dari boikot hingga perlakuan-perlakuan buruk, penyiksaan dan lain sebagainya. Ketika kita melihat bagaimana Bilal di awal Islam itu mendapatkan perlakuan yang buruk dari tuannya, bagaimana Sumayyah harus mati syahid, ditombak kemaluannya karena mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dulu untuk mengatakan bahwa dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka mempertaruhkan nyawa, mereka mempertaruhkan harta, mereka mempertaruhkan keluarga, mempertaruhkan kebahagiaan. Namun di saat kita dengan mudah bisa melakukan sholat, masjid tersebar di mana-mana, dengan mudah kita bisa melakukan wudhu, air begitu melimpah. Dengan mudah kita bisa membaca Quran. Dengan mudah kita bisa menyatakan dan menunjukkan identitas kita sebagai orang muslim. Lantas justru mengapa kita semakin enggan untuk menunjukkannya? Lantas kenapa kita tidak semakin semangat untuk beribadah, sholat dan lain sebagainya? Maka harusnya bulan Muharram ini menjadi momentum bagi diri kita untuk merasa lebih syukur ketika Allah memberikan berbagai kemudahan yang lebih banyak kepada kita untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal-awal Islam. Jazakallah khairan, Ustadz sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmunya. Baiklah teman-teman, demikian podcast pada kali ini. Jangan lupa share dan komen ya teman-teman. Dan bila ada kekurangan maupun salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.